ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana tadi keadaannya? Aman sampai sini Bapak Ibu? Aman, puji Tuhan. Luar biasa, pada sukacita datang pada Tuhan. Amin. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersama-sama di sini untuk mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu semuanya Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita kepada Tuhan, sebab kita akan menerima berkat firman Tuhan, dan kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami permuliakan Tuhan, Engkau yang layak kami sanjung tinggi Tuhan. Sebab kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, tidak dapat kami membalasnya Tuhan. Sebab kebaikan dan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami setiap hari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami mau membawa segenap jiwa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji menyembahmu Tuhan. Kami mau memuliakanmu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapanmu Tuhan. Layakkan setiap hidup kami datang kepadamu Tuhan. Jamah setiap hidup kami Kau ciptakan untuk menyenangkan hati. Oh, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau hebat, Engkau ajaib. Kami datang kepadamu Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih. Oh syukur bagimu. Haleluya.
kasih dan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berhimpun dalam suatu ibadah. Juga Engkau masih bersedia untuk ditemui. Dan pada hari ini, pada hari Sabat, di mana kami beribadah dan Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami untuk memberkati kami. Sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Dengan ucapan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari hingga saat ini. Banyak masalah dan persoalan yang kami lalui, banyak yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami. Engkau mengajarkan kami untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi adalah demi kebaikan kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau membuktikan kasih-Mu bahwa Engkau berani dan rela mati untuk kami. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami, karena Engkau memberikan kami kesempatan dalam suatu ibadah, dan ini adalah yang terbaik. Dan Engkau sendiri sudah mati dan bangkit untuk kami. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader,
dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami dan ingin memberkati kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dengan banyak permohonan, kadang begitu sukar dan sulit, namun kami percaya Tuhan, bagi Engkau sangatlah mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal dan mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri, sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Adalah hari yang paling bersukacita bagi kita, yaitu pada hari Sabat, di mana kita bisa beribadah, di mana kita bisa mengucap syukur, dan kita bertemu dengan Tuhan kita secara pribadi, karena Dia yang paling peduli. Dia bukan cuma menciptakan langit dan bumi serta sejagat raya. Dia bukan cuma mengendalikannya keadaan demi keadaan, namun Dia juga masih pegang kendali atas hidup kita. Dan keberadaan kita hari ini adalah anugerah, bukan? Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, masih sehat, masih ada rezeki untuk kita makan, masih ada sanak saudara, masih ada tempat untuk kita berteduh, walaupun dunia tidak menjanjikan yang baik, karena firman Tuhan berkata setiap hari akan semakin sukar dan sulit. Namun baiknya adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini adalah hari sukacita, kita bertemu dengan Tuhan, hari pribadi, kita bersama dengan Tuhan, juga kita mengucap syukur karena hari demi hari Tuhan peliharakan kita. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan istilahnya langit yang selalu cerah, bukan? Ya, langit yang indah, berpelangi, berwarna-warni, tetapi ada kalanya ada juga badai, ada juga petir, guntur, gemuruh yang menakutkan. Namun keberadaan kita hari ini adalah karena anugerah, karena pertolongan, dan karena penyertaannya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ibadah kita hari ini. Oleh sebab itu kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca dulu satu ayat demikian. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baru membaca dua buah ayat yang ditulis oleh Bapak Rasul Paulus. Isinya adalah hidup dalam kerendahan hati, hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Indah ya, kalau setiap kita bisa seperti itu, tentu itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan
bukan cuma oleh Bapak Rasul Paulus, tetapi oleh kita semua. Jadi hidup dalam suatu suasana yang rukun, dalam kerendahan hati, saling mementingkan diri sendiri. Itulah yang baru kita baca. Sebaliknya atau lawannya adalah hidup yang mementingkan diri sendiri, gitu kan ya? Atau apa sih istilahnya, hidup egois, apalagi mementingkan diri sendiri, egois. Kalau rendah hati lawannya tentu tinggi hati, bukankah begitu Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, itu lawannya dari suatu kehidupan, yaitu mementingkan diri sendiri, egois, tinggi hati. Saya harap kita tidak ada di sini yang begitu, karena Tuhan sudah membasuh kita dan merubah setiap kehidupan kita. Namun kita akan bahas ada suatu contoh di dalam firman Tuhan yang kita bisa bersama-sama belajar bagaimana seharusnya dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau hidup dalam kerendahan hati, dalam suatu hati yang damai, tentu akan disukai, bukan? Nah, kalau sebaliknya pasti jadi kesulitan untuk bersosialisasi, kesulitan untuk kepada teman, kepada keluarga, itu menjadi begitu sukar. Kita akan baca ada sebuah contoh yang akan bersama-sama kita renungkan. 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya harap kita sudah tahu kisahnya, tapi hari ini kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Kita ambil contohnya dari seorang seorang suami yang bernama Nabal dan istrinya yang bernama Abigail. Nah, kita akan soroti yang bernama Nabal ini ya. Jadi Nabal ini seorang dari Maon. Hari itu dia sedang ke Karmel karena punya perusahaan di situ, dan dikatakan Nabal ini orang kaya. Dan saat itu, saat dia datang ke Karmel, sedang pengguntingan bulu domba. Mungkin kalau peternakan ini sedang panen gitu kira-kira ya. Jadi itu tentu sangat bersukacita, bersukaria juga. Jadi rupanya hasilnya sangat berlimpah-limpah. Dia itu punya 3.000 domba dan 1.000 kambing gitu ya di Karmel. Jadi inilah yang namanya Nabal. Dikatakan Nabal punya seorang istri bernama Abigail. Istrinya cantik dan baik hati. Sedangkan si Nabal itu orangnya jahat. Ya gitulah kira-kira ya, supaya lebih mudah mengilustrasikannya. Si Nabal itu berlawanan dengan istrinya. Jadi Nabal itu orangnya kasar dan jahat kelakuannya menurut firman Tuhan. Namun
ia seorang keturunan Kaleb, ya. Jadi Nabal ini kira-kira orang kaya tapi nggak baik lah gitu ya. Jadi padahal dia keturunan Kaleb. Jadi menurut saya dia pasti orang yang beriman nih, gitu ya, dan orang yang diberkati. Namun kita jangan dulu menyimpulkan orang kaya itu nggak baik gitu ya. Jadi ini kan cuma contoh, namanya si Nabal yang bebal. Seandainya saudara diberkati, seandainya Tuhan izinkan saudara menjadi kaya, ya kan nggak apa-apa toh. Tapi kan pasti saudara menjadi seorang yang diberkati, namun seorang yang beriman, namun seorang yang baik hati dan bijaksana, bukan? Beda dengan Nabal gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada si Nabal ini. Nabal ini kok ceritanya panjang ya. Pada akhirnya dia itu pesta pora gitu, lalu terus stroke, terus 10 hari kemudian akhirnya mati gitu ya si Nabal ini. Ceritanya sih panjang, tapi kan kalau kita uraikan terus nanti terlalu panjang gitu ya. Nah, si Nabal, sekali lagi Nabal. Jadi kalau tadi kita ada yang hidup dalam kerendahan hati, baik hati, tapi ada orang yang hidup yang cuma mementingkan diri sendiri, egois. Nah, ini contohnya si Nabal ya. Nah, ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri menurut saudara apa kira-kira? Ya. Nah, kalau menurut saya, orang yang mementingkan diri sendiri itu biasanya nih ya, biasanya dia cuma mau menerima, dia nggak mau memberi. Pelit gitu ya. Ini menurut saya, kita secara bebas saja ya. Kalau menurut saya ciri-cirinya yang paling kelihatan tuh kayak begitu tuh. Orang yang cuma mementingkan diri sendiri itu, contohnya si Nabal itu. Coba deh, mari kita baca ya. Satu Samuel pasal 25 mulai ayat yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ya, sampai di situ. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini 2 ayat aja udah bisa menggambarkan ya. Saya bisa menggambarkan. Saya yakin Nabal itu kenal dengan yang namanya Daud. Sebab Daud itu pernah viral waktu dia mengalahkan Goliat, ya. Sebab Daud itu kalau pulang perang tuh rakyat sangat sayang sama dia. Jadi sampai dinyanyi-nyanyiin gitu ya. Saul beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa musuh gitu. Jadi yang namanya Daud ini sebenarnya ngetop banget gitu. Nah, kejadiannya itu si Nabal itu bilang nggak kenal. Ya, makanya tadi secara umum kita simpulkan gitu ya. Kalau menurut saya tuh orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri tuh kayak gitu. Cuman mau menerima doang, nggak mau memberi. Jadi kenapa saya bilang begitu? Kita sih nggak baca semua ya. Jadi kala itu, karena tadi kita ringkes gitu ya, kita bacanya nggak semua ayat. Daud mendengar bahwa Nabal ini dari Maon dia ke Karmel. Jadi dia dalam rangka panen gitu ya, panen. Nah, jadi kan dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan panen, lalu Daud
mengirim anak buahnya, suruh kirim salam, tanyakan apa kabar, semoga keluargamu baik, semuanya rukun, kambing domba ternakmu, penjaganya semua aman, gitu ya. Terus maksudnya sekiranya dan seterusnya gitu ya. Coba deh tolong disisihkan bagi anak buahnya Daud nih gitu. Terus nah yang si Nabal itu marah-marah. Nabal yang kaya raya dan keberkatan itu marah-marah gitu ya. Kalau siapa itu Daud? Aku nggak kenal. Kan zaman sekarang nih banyak orang yang lari dari tuannya, banyak penipu, banyak penjahat. Udah mencak-mencak dia, udah melebar-melebar gitu ya. Kayak begitu. Jadi itulah kira-kira gambarannya si Nabal. Padahal kalau kita pelajari ya, itu si Nabal kan punya 3.000 domba, 1.000 kambing. Saudara kebayang nggak sih tuh? Berarti penjaga-penjaganya, tukang ngangonnya itu kan banyak gitu ya. Kasih ini riwah deh, pokoknya riwah deh, sibuk gitu ya. Dan artinya luas begitu gitu ya. Terus kan karena ada anak buahnya Daud, jadi aman gitu. Ini dikatakan oleh si penggunting-penggunting itu, kami aman, kami nggak pernah diganggu. Maksudnya Daud dan anak buahnya itu bagaikan pagar yang menjaga gitu. Tapi dasar si Nabal gitu kan ya, mentingkan diri sendiri, dia nggak peduli kayak gitu. Nah jadi secara umum nih saya simpulkan dulu deh. Jadi kayak gitu tuh, orang yang mementingkan diri sendiri atau egois tuh kayak begitu. Jadi nggak mau tahu, nerima mau gitu, memberi sedikit aja, nggak mau, gitu ya. Ya ini contoh ya, contoh di dalam firman Tuhan. Walaupun di sini sih nggak ada, ya. Kalau saudara diberkati, kalau saudara diberikan kesempatan untuk menjadi semakin kaya, tentunya beda, bukan? Saudara ada tentunya adalah seorang yang beriman, seorang yang bijaksana, seorang yang rendah hati, gitu. Masih ingat nggak sih tuh waktu masih muda dulu kan ada pepatahnya tuh, pepatah waktu di sekolahan, seperti apa, ilmu padi ya, ilmu padi itu bagus ya. Itu pepatahnya dikatakan semakin berisi semakin menunduk. Wah itu bagus sekali tuh, luar biasa itu pepatah. Nah kayak gitu firman Tuhan juga mengajarkan. Beda nih dengan Nabal yang tadi ini gitu, si Nabal. Nah apalagi kira-kira menurut saudara ciri-cirinya orang yang mementingkan diri sendiri? Kalau tadi dari perjanjian lama, kita baca dari perjanjian baru, ada nasihat dari Bapak Rasul Paulus. Ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri itu ya, itu orangnya itu cenderung iri hati. Ya, kalau ada yang iri hati itu berarti mementingkan diri sendiri tuh. Halo, cenderung iri hati. Dan ciri-ciri lainnya lagi suka bertengkar. Bertengkar ya, suka bertengkar, terutama kalau keinginannya tidak dipenuhi. Tuh begitu, kita baca deh, kita baca.
Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, karena kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu juga tidak berdoa. Kitab Yakobus menceritakan, jadi kayak gitu. Jadi sangat berbeda dengan yang Rasul Paulus ajarkan kan, tentang kerendahan hati, hidup berdamai, memperhatikan orang lain. Nah kalau kebalikannya itu suka bertengkar, iri hati, bahkan sampai ada yang membunuh, sadis ya, sampai ada yang membunuh. Itu juga karena salah satu faktornya karena nggak berdoa, kurang berdoa, lebih banyak mendengarin berita-berita yang negatif, lebih banyak mendengarkan berita-berita di luaran yang nggak jelas. Apalagi zaman sekarang ini kan teknologi makin maju ya, dengan makin berkembangnya teknologi, kalau disalahgunakan itu akan semakin menyesatkan ya, dengan AI, dengan bermacam-macam cara deh pokoknya. Jadi engkau harus benar-benar. Nah, jadi saya berharap tidak ada di sini yang mementingkan diri sendiri ataupun yang egois gitu ya, seperti yang kita renungkan walaupun sejenak gitu. Nah sekarang masalahnya bagaimana dong Pak Pendeta supaya tidak mementingkan diri sendiri, supaya enggak egois seperti kayak Tuhan Yesus gitu ya. Nah gampang sebenarnya ya, menurut saya, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Kalau yang masih egois, masih mementingkan diri sendiri, jangan-jangan belum bertobat tuh, cuman KTP-nya doang. Jadi mintalah kepada Tuhan agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa begitu? Sebab nanti akan kelihatan buah-buah Roh Kudus. Apabila engkau sudah dipenuhi, hidupmu penuh dengan Roh Kudus, akan terlihat buah-buahnya dan sangat indah dan sangat manis dalam hidupmu. Engkau pasti sudah tahu bukan? Ayo deh kita baca saja ya. Galatia pasal 5 mulai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nggak usah bahas satu-satu ya, karena jelas banget ya, indah. Jadi itu adalah buah-buah Roh Kudus. Jadi mintalah kepada Tuhan supaya Dia penuhi engkau dengan baptis, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti akan kelihatan buah-buahnya. Engkau akan berubah menjadi baik, menjadi sukacita, menjadi manis. Engkau bukan cuma disayangi sama Tuhan, tapi engkau juga akan disayangi oleh teman-temanmu, saudara-saudaramu, suamimu, anakmu, istrimu, dan semuanya menjadi bersukacita karena Roh Kudus. Apalagi berikutnya, bagaimana caranya? Kita baca
Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi, caranya menurut saya kau harus berdoa agar Tuhan selalu penuhkan kau dengan Roh Kudus-Nya, agar buah-buah Roh Kudus itu terlihat dalam hidupmu dan hidupmu berubah. Yang kedua, Rasul Paulus ngajarin, kata Rasul Paulus, jangan cari kepentingan buat diri sendiri, hiduplah dengan rendah hati, dan terutama menganggap yang lain itu lebih berarti dari diri kita. Indah ya, indah. Kadang-kadang kita harus mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengalah itu justru menunjukkan suatu sikap yang bijaksana dan dewasa. Dan mengalah itu adalah sikap dan hatinya Tuhan Yesus juga. Jadi kelihatannya kalah gitu ya, padahal justru engkau adalah pemenang. Ketika engkau bisa mengalah, kau bisa menahan diri, kau bisa mengasihi, sehingga tidak terjadi keributan. Terakhir deh, sekarang terakhir ya. Sekarang terakhir, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dan Anak Manusia itu, yaitu Yesus, dia sudah memberikan contoh, memberikan teladan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia memberikan contoh melayani. Dan bukan cuma itu, dia juga memberikan contoh untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya rela demi kebaikan orang lain, rela berkorban demi kebaikan kita tentunya, umatnya yang percaya dan yang mengasihi. Jadi itulah Yesus yang memberi contoh menjadi hamba. Hidup bukan cuma hidup untuk diri sendiri Bapak Ibu, bukan cuma hidup untuk keluarga dan anak-anak, tapi biarlah hidup kita jadi hamba juga berguna bagi banyak orang. Apakah di marketplace, tempat engkau bekerja, tempat engkau berusaha, atau mungkin engkau juga menjadi pelayan di tempat ibadah, ya walaupun engkau itu seorang manajer, walaupun engkau itu seorang pimpinan di perusahaan, tetapi engkau juga mau menjadi hamba, melayani banyak orang, ya. Dan itu tentunya bukan saja untuk manusia, tetapi juga untuk Tuhan. Karena dengan demikian engkau akan disayang oleh Tuhan, engkau akan dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus pun sudah melakukan itu. Dia sangat berharap agar dunia bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Mereka enggak sempat tuh datang ke gereja, nyanyi-nyanyi ke saudara, berdoa. Mereka enggak sempat seperti itu. Tetapi mereka bisa melihat dari cara hidupmu. Mereka bisa melihat bagaimana ketika engkau mengambil keputusan di perusahaanmu, mengambil keputusan di kantormu, atau di tokomu, atau dimanapun, bahkan di rumah Tuhan sekalipun. Biar semuanya menggambarkan Kristus dalam setiap kehidupan
kita. Karena Kristus sudah berkorban, Dia sudah mati, bahkan hari ini nih, kita merayakan hari kebangkitannya. Biar kiranya kita juga bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam suatu kemenangan untuk hidup yang mengasihi, hidup yang diberkati, hidup dengan bijaksana, dan saling mengasihi, menghormati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, membuat kita sukacita. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa bersiap-siap. Ya, kita akan segera masuk perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa. Petugas perjamuan kudus maju ke muka mempersiapkan diri. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau sudah berkorban selagi kami masih berdosa. Tubuh-Mu hancur agar kami sehat. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa. Karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Darah yang kudus, darah yang tidak berdosa itu menjadi ganti untuk penyucian. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu itu lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kami. Demikian juga darah-Mu
yang tercurah. Kau berkati, turunkan berkat-Mu, agar siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menghapuskan segala kesalahan, kelemahan, dan dosa kami, menjadikan kami menjadi manusia yang baru, yang sewaris dengan Engkau, menjadi anak-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah hapuskan setiap kesalahan kami melalui darah-Mu. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menjadikan kami menjadi manusia yang sehat dan lahir baru, dan hidup dalam sukacita bersama dengan Engkau. Dan Engkau yang berkata bahwa Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian Dia jamah segenap hidupku. Katakan Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan Dia jamah hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua sudah dapat. Kau pegang roti di tangan kananmu, engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tapi kalau engkau kurang enak badan, kau sakit gitu ya, ketika engkau makan, kau percaya ya, kau katakan dalam nama Yesus maka aku sembuh. Imanmu menggerakkan Allah untuk menyembuhkan engkau. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya, dan cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah karena mengasihi kita, mengasihimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, jadilah manusia yang baru yang diampuni. Aku percaya. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhan. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.